Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita bahas materi di subbab yang keempat, yaitu penerapan perbandingan trigonometri pada segitiga sembarang. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Penerapan perbandingan trigonometri pada segitiga sembarang. Jika sebelumnya sudah dibahas materi pertama mengenai aturan sinus pada segitiga sembarang, kali ini kita lanjutkan materi yang kedua, yaitu aturan kosinus pada segitiga sembarang. Perhatikan segitiga ABC berikut. Dari mana panjang sisi BC itu sama dengan A, kemudian panjang sisi AC sama dengan B, dan panjang sisi AB sama dengan C. Jika kita buat garis tinggi, yaitu garis DC, di mana DC itu tegak lurus dengan AB, maka akan terbentuk dua buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga ADC dan segitiga BDC, yang siku-sikunya itu berada di titik D. Perhatikan segitiga BDC, siku-siku di D ini. Nah, nilai sin sudut B pada segitiga ini dapat dirumuskan dengan DC per BC. Nah, karena BC itu sama dengan A, maka sin B itu sama dengan DC per A. Nah, dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan A, maka didapat DC sama dengan A dikali sin B. Nah, selanjutnya, untuk cos sudut B dapat dirumuskan dengan BD per BC. Nah, karena BC itu sama dengan A, maka cos B sama dengan BD per A. Nah, dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan A, maka didapat BD sama dengan A cos B. Nah, perhatikan bahwa panjang sisi AB itu dapat kita nyatakan menjadi AB sama dengan AD ditambah BD. Nah, selanjutnya dari persamaan ini, maka didapat panjang AD itu sama dengan AB dikurang BD. Nah, karena AB itu sama dengan C dan BD sama dengan A cos B, maka panjang AD adalah C dikurang A cos B. Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga ADC siku-siku di D. Pada segitiga ini berlaku teorema Pitagoras, yaitu AC pangkat 2 sama dengan AD pangkat 2 ditambah DC pangkat 2. Nah, karena AC itu sama dengan B, maka AC pangkat 2 adalah B pangkat 2. Kemudian sama dengan AD pangkat 2, yaitu C dikurang A cos B dipangkatkan dengan 2. Kemudian ditambah dengan DC pangkat 2, yaitu A sin B dipangkatkan dengan 2. Nah, berikutnya B pangkat 2 sama dengan hasil dari C dikurang A cos B dipangkatkan dengan 2 adalah C pangkat 2 dikurang 2AC cos B ditambah A pangkat 2 cos pangkat 2B. Kemudian ditambah dengan hasil dari A sin B dipangkatkan dengan 2 adalah A pangkat 2 sin pangkat 2B. Nah, selanjutnya untuk A pangkat 2 cos pangkat 2B ditambah dengan A pangkat 2 sin pangkat 2B, kita gunakan sifat distributif, yaitu A pangkat 2 dikali cos pangkat 2B ditambah sin pangkat 2B.
Nah, cos pangkat 2B ditambah sin pangkat 2B itu merupakan rumus identitas trigonometri yang hasilnya adalah 1. Maka A pangkat 2 dikali 1 hasilnya adalah A pangkat 2. Sehingga didapat persamaan B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang 2AC cos B ditambah A pangkat 2. Nah, dengan menggunakan sifat komutatif, maka didapat B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2AC dikali cos B. Nah, di sini kita dapatkan rumus aturan kosinus yang pertama. Nah, masih pada segitiga ABC ini. Jika kita buat garis tinggi BE, di mana BE itu tegak lurus dengan AC, maka akan terbentuk dua buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga AEB dan segitiga BEC. Perhatikan segitiga AEB siku-siku di E ini. Nah, sin sudut A pada segitiga ini dapat dirumuskan dengan EB per AB. Nah, karena AB itu sama dengan C, maka didapat sin A itu sama dengan EB per C. Nah, dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan C, maka didapat EB sama dengan C sin A. Nah, selanjutnya untuk cos sudut alfa pada segitiga ini dapat dirumuskan dengan AE per AB. Nah, karena AB itu sama dengan C, maka didapat AE itu sama dengan C cos A. Nah, perhatikan bahwa panjang sisi AC itu dapat kita nyatakan menjadi AC sama dengan AE ditambah EC. Nah, selanjutnya dari persamaan ini maka didapat panjang EC itu sama dengan AC dikurang AE. Nah, karena AC itu adalah B dan AE adalah C cos A, maka panjang EC adalah B dikurang C cos A. Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga BEC siku-siku di E. Nah, pada segitiga ini berlaku teorema Pitagoras, yaitu BC pangkat 2 sama dengan EC pangkat 2 ditambah EB pangkat 2. Nah, karena BC adalah A, maka BC pangkat 2 adalah A pangkat 2. Kemudian sama dengan EC pangkat 2, yaitu B dikurang C cos A dipangkatkan dengan 2. Kemudian ditambah dengan EB pangkat 2, yaitu C sin A dipangkatkan dengan 2. Nah, berikutnya A pangkat 2 sama dengan hasil dari B dikurang C cos A dipangkatkan dengan 2 adalah B pangkat 2 dikurang 2AB cos A ditambah C pangkat 2 cos pangkat 2A. Kemudian ditambah dengan hasil dari C sin A dipangkatkan dengan 2 adalah C pangkat 2 sin pangkat 2A. Berikutnya untuk C pangkat 2 cos pangkat 2A ditambah dengan C pangkat 2 sin pangkat 2A, kita gunakan sifat distributif, sehingga didapat C pangkat 2 dikali dengan cos pangkat 2A ditambah sin pangkat 2A. Nah, karena cos pangkat 2A ditambah sin pangkat 2A itu hasilnya adalah 1. Maka C pangkat 2 dikali 1 hasilnya adalah C pangkat 2. Sehingga didapat A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 dikurang 2BC cos A ditambah C pangkat 2. Nah, selanjutnya dengan menggunakan sifat komutatif, maka didapat persamaan A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2BC dikali cos A. Nah, di sini kita dapatkan rumus aturan kosinus yang kedua.
Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, masih pada segitiga A, B, C ini. Jika kita buat kembali garis tinggi AF, di mana AF itu tegak lurus dengan BC, maka akan terbentuk dua buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga AFC dan segitiga AFB. Nah, perhatikan segitiga AFC, siku-siku di F ini. Nah, sin sudut C pada segitiga ini dapat dirumuskan dengan sin C sama dengan AF per AC. Nah, karena AC itu sama dengan B, maka sin C sama dengan AF per B. Nah, dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan B, maka didapat AF itu sama dengan B sin C. Nah, sedangkan untuk cos sudut C pada segitiga ini dapat dirumuskan dengan cos C sama dengan CF per AC. Nah, karena AC itu sama dengan B, maka cos C itu sama dengan CF per B. Nah, dengan mengalihkan kedua ruasnya dengan B, maka didapat CF itu sama dengan B cos C. Nah, sekarang kalian perhatikan sisi BC. Nah, BC dapat kita nyatakan menjadi BC sama dengan CF ditambah FB. Nah, dari persamaan ini maka didapat FB itu sama dengan BC dikurang CF. Nah, karena BC itu adalah A dan CF adalah B cos C, maka FB itu sama dengan A dikurang B cos C. Sekarang kalian perhatikan segitiga AFB, siku-siku di F ini. Nah, pada segitiga AFB itu berlaku teorema Pitagoras, yaitu AB pangkat 2 sama dengan FB pangkat 2 ditambah AF pangkat 2. Nah, karena AB itu sama dengan C, maka AB pangkat 2 adalah C pangkat 2. Kemudian sama dengan FB pangkat 2, yaitu A dikurang B cos C, dipangkatkan dengan 2, ditambah dengan AF pangkat 2, yaitu B sin C, dipangkatkan dengan 2. Nah, berikutnya C pangkat 2 sama dengan hasil dari A dikurang B cos C dipangkatkan dengan 2 adalah A pangkat 2 dikurang 2AB cos C ditambah B pangkat 2 cos pangkat 2 C. Kemudian ditambah dengan hasil dari B sin C dipangkatkan dengan 2 adalah B pangkat 2 sin pangkat 2 C. Nah, untuk B pangkat 2 cos pangkat 2C ditambah dengan B pangkat 2 sin pangkat 2C dapat kita gunakan sifat distributif. Sehingga didapat B pangkat 2 dikali cos pangkat 2C ditambah sin pangkat 2C. Nah, selanjutnya hasil dari cos pangkat 2C ditambah dengan sin pangkat 2C adalah 1. Maka B pangkat 2 dikali 1 hasilnya adalah B pangkat 2. Sehingga didapat C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurang 2AB cos C ditambah B pangkat 2. Nah, selanjutnya dengan menggunakan sifat komutatif, maka didapat C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2AB cos C. Nah, di sini kita dapatkan rumus aturan kosinus yang ketiga. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka dapat kita ambil kesimpulan yaitu sebagai berikut.
Pada segitiga sembarang ABC itu berlaku rumus aturan kosinus, yaitu A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2BC dikali cos A. Kemudian, B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2AC dikali cos B. Terakhir, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2AB dikali cos C. Nah, inilah rumus yang akan kita gunakan untuk mencari panjang salah satu sisi segitiga. Jika yang diketahuinya itu terdapat dua buah sisi yang diketahui panjangnya, dan satu sudut, di mana sudut yang diketahui ini adalah sudut yang berhadapan dengan sisi yang akan dicari tersebut. Lalu bagaimanakah rumus jika yang ditanyakan itu adalah besar sudutnya? Nah, perhatikan uraian berikut ini. Nah, dari rumus A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2BC dikali cos A. Maka kita pindahkan A pangkat 2 ini ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan A pangkat 2. Sehingga didapat 0 sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2 dikurang 2BC dikali cos A. Nah, selanjutnya kita pindahkan lagi 2BC dikali cos A ini ke ruas kiri. Dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 2BC dikali cos A. Sehingga didapat 2BC dikali cos A itu sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2. Nah, terakhir kita bagi kedua ruasnya dengan 2BC. Sehingga didapat cos A sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2 per 2BC. Nah, dari nilai cos ini akan didapat besar sudut A. Berikutnya dari rumus, B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang 2AC dikali cos B. Kita pindahkan B pangkat 2 ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan B pangkat 2. Sehingga didapat 0 sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang B pangkat 2 dikurang 2AC dikali cos B. Nah, berikutnya kita pindahkan lagi 2AC dikali cos B ke ruas kiri. Dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 2AC dikali cos B. Sehingga didapat 2AC dikali cos B sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Nah, terakhir kita bagikan kedua ruasnya dengan 2AC. Sehingga didapat cos B sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang B pangkat 2 per 2AC. Nah, dari nilai cos B ini akan didapatkan besar sudut B. Nah, terakhir dari rumus C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang 2AB dikali cos C. Kita pindahkan C pangkat 2 ke ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruasnya dengan C pangkat 2. Sehingga didapat 0 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang C pangkat 2 dikurang 2AB cos C. Nah, berikutnya kita pindahkan 2AB dikali cos C ini ke ruas kiri dengan cara menjumlahkan kedua ruasnya dengan 2AB dikali cos C. Sehingga didapat 2AB dikali cos C sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang C pangkat 2. Nah, selanjutnya kedua ruasnya kita bagi dengan 2AB. Sehingga didapat cos C sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang C pangkat 2 per 2AB. Nah, dari nilai cos C ini
akan didapat besar sudut C. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka didapat kesimpulan sebagai berikut. Pada segitiga ABC, dengan menggunakan rumus aturan kosinus, maka didapat rumusan untuk mencari besar sudut A, besar sudut B, dan besar sudut C, yaitu sebagai berikut. Cos A sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang A pangkat 2 per 2BC. Kemudian, cos B sama dengan A pangkat 2 ditambah C pangkat 2 dikurang B pangkat 2 per 2AC. Dan cos C sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang C pangkat 2 per 2AB. Nah, inilah rumus-rumus dari aturan kosinus yang berlaku pada segitiga sembarang. Nah, untuk contoh-contoh soal mengenai penggunaan dari rumus ini akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang keempat, yaitu penerapan perbandingan trigonometri pada segitiga sembarang. Untuk materi yang kedua yaitu penggunaan aturan kosinus pada segitiga sembarang. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.